Hello Sobat SM Kansa, welcome to podcast SM Kansa bersama saya Muhammad Abian Fayad. Di episode kali ini telah hadir 4 tokoh spesial yang luar biasa dan juga sangat inspiratif. Yang pertama, beliau merupakan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Muslim MPD. Selanjutnya, beliau merupakan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Selalu Muhammad Hidlir. Dan selanjutnya, beliau merupakan Kepala Kantor Cabang di Bud Sumbawa, Bapak Junaidi MPD. Dan tidak lupa, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sumbawa Besar, Bapak Jayadi SPD MPD. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin akan sangat berat, jadi gimana nih kabarnya mulai dari? Ya, alhamdulillah baik. Ya, baik. Bagaimana dengan? Bugar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. 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 Ya, dalam suasana pagi siang ini itu berbicara. Pertama saya ke Pak Muslim ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat atas jabatan baru yang Bapak emban saat ini, dan melihat kondisi dan perkembangan SMK di Nusa Tenggara Barat saat ini, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, baik. Jadi selama ini kami terus melakukan evaluasi mana yang perlu kita perbaiki dan mana yang perlu kita teruskan, dan kesimpulannya bahwa koridor program SMK ini sudah berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, karena beberapa hal kebutuhan dunia usaha, kebutuhan dunia industri, dan bagaimana anak-anak kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu menjadi atensi utama. Dan kemarin kami sudah, ini kedua kali kami ke Sumbawa, kemarin pada bulan puasa, hari ini juga hadir setelah kemarin kita safari sawal bersama mendampingi PJ Gubernur. Untuk saat ini kami selaku Kepala Bidang SMK yang baru ini, kami lebih mengatensikan dari 11 program yang ada itu lebih mengedepankan di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa mandiri setelah tamat SMK, bisa memiliki usaha sendiri dan sebagainya, dan juga mendapatkan kompetensi bisa diserap di dunia kerja. Untuk itu diperlukan kerjasama di berbagai instansi, berbagai perusahaan. Dan alhamdulillah kami di SMK 1 Sumbawa ini sudah sangat bagus, sudah berjalan, dan saya kira ini perlu dicontoh bagi SMK yang ada di NTB. Mungkin itu. Baik Pak, berikutnya kita ke Pak Jayadi. Menurut Bapak, bagaimana kondisi SMK Negeri 1 Sumbawa Besar saat ini, Pak? Oh ya, ini spesifik SMK 1. Ya, kalau saya ini selama saya di SMK 1 ini sudah 2 tahun ini, ya alhamdulillah perkembangannya sudah luar biasa. Sekarang kita hadir lagi dengan BLD-nya, hadir lagi 1 RPS laundry itu terbesar di NTB untuk SMK. Ya, nanti kita bisa lihat RPS-nya Pak Kabit yang ini bentuk bantuan pemadanan dari kementerian. Kemudian SMK 1 Sumbawa sekarang sedang mengajukan tawaran tembak pengimpasan. Insya Allah ini masih dalam pendampingan kita, mudah-mudahan SMK 1 bisa masuk. Pengimpasan ini nanti ada 3 atau 4 sekolah yang terimpas, baik di Kabupaten Sumbawa maupun di Lombok.
Nah, itu sudah kami jajaki. Kemudian serapan lulusan SMK 1 ini cukup tinggi. Nah, kemarin sudah ada yang minta lulusan perhotelan 25. Ini untuk bekerja di Katambang. Kemudian ada lagi permintaan prakrin dari hotel bintang 5 di Mandalika. Ini akan kita penuhi setelah kompetensi anak-anak sambil kita memperkuat jaringan kita dengan industri. Nah, kemudian SMK 1 ini dengan penerapan kurikulum Merdeka Mandiri ya, itu akan prakrin anak-anak di kelas 12. Jadi kalau kurikulum yang kemarin itu prakrinnya anak-anak kelas 11. Nah, sekarang kelas 12 ini, jadi kalau dia kelas 12 jika ada industri yang mau mengambilnya menjadi karyawan langsung, dia tidak perlu balik Pak Kabit. Langsung dia menjadi karyawan karena sudah tidak ada yang bisa tidak ada pembelajaran lagi yang diselesaikan. Jadi dia bisa langsung. Nah, yang penting kita kerjasama, kita beritahu orang tuanya, kita tanda tangan kesepakatan perusahaan dengan orang tua, maka anak kita lepas. Jadi intinya kita semakin cepat anak-anak terserap, semakin bagus lulusan itu. Saya kira itu. Baik Pak. Kita kembali ke Pak Muslim. Saya sebagai siswa SMK Pak merasakan banyak sekali hal positif yang kami rasakan saat dilatih menjadi siswa yang kompeten di bidang masing-masing, dan juga kami juga dilatih melalui wadah berupa organisasi Pak. Dan saat Bapak berada di posisi Bapak yang sekarang, apakah ada inovasi yang ingin dihadirkan untuk kami anak-anak SMK di Nusa Tenggara Barat? Ya, jadi setiap hal itu perlu kita lakukan inovasi setiap saat. Misalkan di SMK 1 hari ini metode mengajarnya masih kurang, diinovasi lagi. Baik ke praktek-praktek anak-anak ya, itu pasti ada update setiap, karena sesuai dengan kebutuhan di industri atau di dunia usaha. Jadi harus kita ada inovasi dan program kerja strategis untuk kita melaksanakan program. Baik. Berikutnya ini akan menjadi pertanyaan yang dijawab bersama. Mulai pertama dari Pak Muslim dulu. Setelah berkunjung ke SMK Negeri 1 Sumbawa Besar Pak, bagaimana kesan Bapak melihat sekolah kami Pak? Ya, pertama karena saya sepintas dan kita sudah masuk, dan alhamdulillah saya bisa mengatakan SMK ini sangat bagus, rapi, dan saya kira sangat mandiri untuk bisa ke depan. Berikutnya ke Pak Hidlir, bagaimana Pak menurut Bapak kesan Bapak melihat sekolah kami? Satu kata aja, luar biasa. Luar biasa. Terakhir kepada Pak Junaidi, setelah berkunjung ke SMK Negeri 1 Sumbawa Besar, bagaimana kesan Bapak melihat sekolah kami? Alhamdulillah SMK 1 Sumbawa ini kalau saya melihat dari 103 guru pengajar yang ada di luar biasa untuk pengembangan di SMK. Karena kami di cabang dinas Kultur Sumbawa selalu berkolaborasi dengan SMK 1 apapun kegiatan yang kami laksanakan. Kenapa? Siswa yang cukup besar di atas 1000, sehingga luar biasa dari segala bentuk sisi-sisinya, tata tertib dan pelayanan pada pendidikan yang ada di SMK 1. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berikutnya kembali saya tanyakan bagaimana persiapan PPDB Pak untuk tahun yang berikutnya pada Bapak Kabit yang kepada Bapak Kabit Hidlir. Terima kasih kaitannya dengan PPDB. PPDB kita akan mulai nanti pada bulan Mei 2024. PPDB yang sekarang bedanya dengan tahun yang kemarin. Yang pertama khususnya untuk SMA, kalau SMK nanti belakangan, khususnya untuk SMA itu jumlah satu rombel itu langsung 36. Tidak ada istilah yang disembunyikan.
kemudian yang diterima oleh SMA sesuai dengan jumlah ruang kelas yang kosong. Tidak ada penambahan. Nah, itu kaitannya dengan yang baru ya. Kemudian kami sudah membuat komitmen dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Semua kepala bidang SMA se-Indonesia menandatangani komitmen bahwa PPDB tahun 2024 tidak boleh ada titipan di sekolah manapun, gitu ya. Ya, apalagi sekolah yang dikatakan misalnya sekolah favorit kayak SMA 1 Sumbawa besar misalnya, itu tidak boleh titipan nantinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan SMK. SMK itu nanti di Juknis PPDB itu mulai menerima pendaftaran itu di awal. Nah, SMK yang mengawali, SMK yang mengakhiri pendaftarannya. Kenapa SMK itu di awal dan di akhir, mengakhiri yang jumlah waktu pendaftarannya lama? Karena yang bermasalah setiap tahun PPDB itu SMA. Ya, bukan SMK. Nah, SMA pengumuman, SMA terus penutupan, kan tidak ada tempat orang melanjutkan, sehingga terpaksa bermasalah. Oleh karena itu nanti setelah pengumuman SMA masih ada waktu untuk mendaftar di SMK. Kan gitu. Nah, sehingga SMK yang kurang peminatnya, yang kurang pendaftarnya, itu bisa masuk ke sekolah-sekolah itu. Hasil limpahan dari SMA. Ya, tidak kita pungkiri karena SMA itu persyaratan untuk satu sekolah itu kan maksimal hanya 36 rombel. Tidak boleh lebih satu sekolah. Karena dia 36, ya berarti kan satu angkatan itu kan maksimal 12 rombel. Kalau SMK kan sebanyak-banyaknya. Gitu. Tergantung jurusan yang ada di setiap SMK itu. Dia bisa 50 rombel, kalau banyak jurusannya kan. Nah, sehingga dia bisa 1.500 diterima. Seperti yang saya lihat misalnya, mungkin di sini juga lebih 500 ya. 500. Ya, di Lombok Timur itu SMA 1 Pringgabaya lebih 500, 1 Selong, 2 Selong, 1 Sikur, 4 SMK di Lombok Timur itu lebih 1.000 aja kan. Sekitar 1.500 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kebijakan Pak Kepala Dinas untuk SMK akan kita membuka SMK terbuka. Kan sementara ini masih ada SMA terbuka. SMA terbuka, tetapi SMK terbuka itu ya jangan bermimpi SMK 1 Sumbawa besar untuk membuka. Sudah kewalahan siswanya banyak, kan gitu. Lagi mau membuka SMK terbuka. Yang dimaksud untuk SMK terbuka itu ada layanan-layanan di suatu tempat yang bisa anak itu praktik di wilayah itu, tetapi dia nanti pelayanannya untuk teorinya mungkin 30%. Contoh SMK Mataram, dia kan di Getap. Di Getap itu kan ya industri pengelasan ya pengecatan mobil dan lain sebagainya. Ya jurusan yang ada di SMK 6 yang misalnya pengelasan bisa membuka SMK terbuka. Karena mungkin anak-anak Getap yang tidak bisa atau tidak sempat untuk sekolah karena kerja untuk melas-melas di rumah tangga itu, ya bisa mendapatkan ijazah SMK dan terampil dia dalam hal jurusannya itu kan. Nah, mungkin itu yang kaitannya dengan PPDB yang baru, sehingga mudah-mudahan untuk yang
tahun pelajaran 2024-2025 ini itu persoalan PPDB kita bisa kurangi itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Bapak. Terakhir nih Pak, sebelum closing akan menjadi pertanyaan yang dijawab masing-masing Pak. Pertama kita ke Pak Junaidi. Apa pesan Bapak untuk kami para siswa SMK yang masih menuntut ilmu dan juga para alumni SMK di Nusa Tenggara Barat khususnya Pak? Alhamdulillah kami dari cabang Masjidul Kumpulan Sumbawa, kalau kita melihat dari hasil lulusan SMK yang ada di Sumbawa ini sangat berperan penting untuk usaha-usaha dan life skill yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa bahkan sampai di luar NTB. Sampai saat sekarang mudah-mudahan dengan lulusan dari SMK ini dapat membuat kita Sumbawa menjadi lebih bangun, berbangkit dan lebih baik, pendidikan juga lebih bagus sehingga pelaksanaan pendidikannya dapat merata. Karena SMK ini luar biasa, terutama lulusan dari SMK 1 banyak teknik usaha yang setelah kerjasama dengan SMK 1 seperti yang dilakukan oleh MOU kepala sekolahnya dengan usaha-usaha yang ada di luar NTB. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya kita ke Pak Hilir. Pertanyaan yang sama Pak. Apa pesan Bapak untuk kami para siswa SMA yang masih menuntut ilmu dan juga para alumni SMA di Nusa Tenggara Barat khususnya Pak? Terima kasih. Kaitan dengan SMA, kami meminta kepada para siswa SMA khususnya agar kalau memang mau masuk SMA jangan sampai sekedar tamat SMA, tetapi langsung melanjutkan studi sesuai dengan bakat minat mereka. Tetapi kalau memang nanti dia tidak melanjutkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih baik masuk SMK. Karena SMK menggodok anak untuk terampil, untuk bekerja. Kalau SMA itu menggodok anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena perbedaan itulah sehingga harapan saya sebagai kepala bidang SMA, bagi anak-anak yang mau melanjutkan masuk SMA, bagi anak-anak yang mau bekerja dan mempunyai skill keterampilan yang baik, yang bagus, yang luar biasa itu masuk SMK. Itu aja. Baik Pak, berikutnya ke Pak Muslim. Pertanyaan sama juga. Apa pesan Bapak untuk kami para siswa SMK yang masih menuntut ilmu dan juga para alumni SMK di Nusa Tenggara Barat Pak? Ya, yang pertama saya berharap anak-anak kita itu betul-betul menguasai kompetensi yang dimiliki. Karena ke depan di dunia industri itu modal utama untuk bisa bergabung ke dunia industri. Terus yang kedua, tidak ada alasan anak-anak kita untuk tidak melanjutkan kuliah. Karena Pemprov NTB telah menyiapkan program beasiswa NTB. Sekarang itu di Dikbud kami diberikan tugas khusus dari PJ Gubernur untuk menyiapkan TOEFL IELTS bagi anak-anak kita mulai dari kelas 11 dan kelas 12. Karena kemarin pada tahun kemarin itu kita ada EduFair, semua lembaga donatur pemberi beasiswa itu kita kumpulkan dan rata-rata 1.000 orang mau diberikan satu lembaga. Bahkan ada satu lembaga itu belum ada mendapatkan calon penerima beasiswa. Jadi banyak sekali. Nah, sekarang Pemprov sedang mendata lembaga-lembaga itu dan sudah ada MOU. Nah, sekarang sekolah mempersiapkan diri untuk menyiapkan anak kita dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan kuliah. Baik Pak. Dan terakhir kepada Pak Jayadi,
Pertanyaan yang sama juga Pak, apa pesan Bapak untuk kami para siswa SMK yang masih menuntut ilmu dan juga para alumni SMK di Nusa Tenggara Barat Pak? Ya, buat yang menuntut ilmu tetap menjadi orang-orang hebat, tetap berusaha belajar, tingkatkan kompetensi. Yang sudah lulus siap bekerja dan siapkan diri untuk memasuki dunia usaha dan dunia kerja. Dan saya berharap bagi kakak-kakak tingkatnya yang sudah bekerja nanti juga dia memberikan informasi ke adik-adiknya untuk kesiapan mereka menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang hebat. Ya, saya kira itu. Baiklah, Sobat SMKansa, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan para tamu spesial kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya dan kami tunggu kedatangannya kembali di podcast SMKansa Pak. Untuk Sobat SMKansa, jangan lupa ikuti seluruh sosial media SMK Negeri 1 Sumbawa Besar di YouTube, Instagram, Facebook, ataupun TikTok. SMK unggul berbudaya pariwisata berbasis digital. Sampai jumpa di podcast SMKansa episode selanjutnya.